putus. Itulah. Putus saja biar kita sudah tak selesa. Sabtu kalau pada waktu kita terputus daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kita simpulkan orang buta boleh jadi saksi kalau pada waktu dia menyaksikan kejadian yang berlaku itu pada masa itu dia masih melihat, butanya setelahnya. Jadi menyampaikan persaksiannya saja pada waktu dia buta, tapi dia menyaksikan kejadian itu berlaku pada waktu dia masih jelek mata. Kalau begitu berarti persaksian daripada orang yang buta, masyaallah tabarakallah, seperti dengan kita yang jelek mata mendengar azan berkumandang di suatu tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kali pertama kita datang ke kawasan situ, kamu boleh camta, apakah itu rekaman atau itu live? Tidak boleh tahu kita. Jadi kalau kita tak ada yang memberitahukan tentang yang sebenarnya, apakah adzan itu memang ada muadzin atau tidak lebih daripada tip saja, tak lebih daripada rekaman, tak lebih daripada keset misalnya. Jadi begitulah juga dengan orang yang buta. Bismillahirrahmanirrahim. Illa bil istifadati. Kecuali kalau si buta yang bersaksi tadi itu, dia bersaksi karena memang ramai orang yang tahu. Istifadah. Jadi dengar dapat informasi, ya betul kan dia dapat dengan kawan-kawannya. Jadi memang ada pengantinnya, memang ada hakimnya, memang ada mempelai laki dan perempuan dan juga dengan dua orang saksi. Karena dengan istifadah tersebar luas, dia boleh bersaksi bersama mereka. Ila bil istifadati, satu, orang buta boleh menjadi saksi kalau dengan perkara yang berlaku itu memang diketahui oleh orang ramai yang diantaranya si buta. Au ayyuqala fi idunihi syai'un mayumsik al-qaila wa yahmilu ila al-qadi wa yashhadu bima qala hadza lahu. Atau ada seseorang yang berbisik kepada orang buta. Katanya, Pak Long, memang saya yang bunuh. Pak Long, memang saya yang ambil. Memang saya yang pukul. Langsung sampai Pak Long itu dipegang. Pegang kuat, langsung diseret, dibawa ke mahkamah, terus diserahkan kepada polis orang yang mengaku dia yang bersalah. Jadi kalau seandainya ada yang mengaku di telinga, bi udhuni al-a'ma, di telinga orang buta, kemudian dia pegang, terus dia serahkan kepada polis bawa ke mahkamah, maka persaksian daripada amat tadi itu juga diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmilu ilal qadi wa yashhadu bima qala hadza law, dan dia akan bersaksi apa yang dia perkatakan kepadanya. Lanjut. Diingat, wala tuqbalu syahadatu syakhsi liwaladihi aw walidihi, dan tidak diterima penyaksian seseorang terhadap anak atau juga terhadap bapak dia. Tak diterima. Jadi diantara daripada yang tidak diterima penyaksiannya, penyaksian musuh kepada musuhnya. Yang jadi saksi dalam kes mahkamah itu ternyata musuh kita. Kita tidak pernah akur dengan Wahabi. Misalnya gaduh terus. Kalau kita jadi imam, kita baca kunut nyaring, Allahumma hdina fiman hadait. Nanti besok dia jadi imam, dia baca kunut. Kalau karena giliran jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senyap, tutup masjid. Kalau kena giliran kita jadi imam subuh, Ya Latif ya Kafi ya Hafidh ya Rabbi, memang cari pasal ya. Situ buat ceramah, sini juga buat ceramah. Situ pang, sini juga pang. Tak pernah akur antara dua pemahaman tadi itu. Sama-sama ekstrim. Dia Wahabi rasa, yang ini Sunni degil. Mana? Tak pernah akur, tak mau bertoleransi. Pada apa masalah? Setakat masalah kunul, jangan baca nyaring.
Sekarang sudah tak perlu hilaf tentang kunut. Kenapa? Sebab sudah talian sembahyang. Dulu hilaf. Sunatkah kunut tak sunatkah? Nyaringkah niatkah nyaringkah? Sekarang sudah tak ada. Jadi dari tutup. Kenapa? Tak ada hilaf lagi. Apa yang tadi pertengkarkan? Mempertengkarkan masalah kunutkah? Masalah niat nyaringkah? Zikir nyaringkah? Dah lenyap tuh semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa corona ini luar biasa nakal. Jika sampai membuat kita jadi seperti ini. Ya Arhamar Rahimin, tidak ada jalan, tidak ada cara untuk mengatasi masalah yang kita sudah tidak sanggup untuk mengatasinya kecuali kalau dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu akan dilamar kalau pada itu dengan kita mematuhi segala kehendak yang Allah kehendaki, bukan dengan yang tidak dikehendakinya. Kalau yang maha berkehendak tidak menghendaki, usaha seperti apapun hebatnya tidak akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wala tuqbalu syahadatu saksi, dan tidak diterima penyaksian daripada seseorang, satu kepada anaknya sebab situ ada kepentingan pribadi, yang kedua kepada bapaknya pun juga seperti itu, bapak kepada anak, anak kepada bapak, macam itu juga musuh kepada musuhnya. Wala syahadatu mayyajuru li nafsihi naf'an, atau penyaksian daripada seseorang yang dia ada kepentingan, seperti asisten kita, dia ada kepentingan dengan kita. Seperti PI kita, dia ada kepentingan dengan kita. Atau juga dengan ajudan, dengan pembantu, dia juga ada kepentingan dengan kita. Qala wala syahadatu may yajuru li nafsihi naf'an wala may yatba'u anha dararan. Ya ima, dia akan mendapat manfaat, keuntungan daripada persaksiannya, atau dia dapat terelak daripada satu kemudaratan. Berarti sama saja dengan yang di atas, ada satu keuntungan yang dia peroleh. Saksi, persaksian daripada anak kepada bapak tidak boleh sebab itu atas dasar kepentingan. Begitu juga sebaliknya, atau dengan sesiapa saja, tidak mutlak bapak dengan anak. Siapapun kalau pada waktu kita bersaksi kita akan dapat untung, persaksian kita tidak diterima. Siapapun yang bersaksi di mana dengan persaksiannya dia boleh terelak daripada kemudaratan, daripada bahaya, persaksiannya pun juga tidak diterima. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqbalu wala syahadatu al-adu ala adu, dan juga tidak diterima persaksian musuh kepada musuh. Jadi misal sederhana saja. Jadi kita kalau beda pendapat pun tentu tidaklah sampai kepada tahap yang habis sebutkan tadi itu. Kecuali kalau dengan orang-orang yang fanatik. Jadi kita tidak mau kalau terlampau ekstrim, kalau terlampau fanatik. Jadi kita fleksibel saja, terbuka saja. Jadi pengalaman Abi dengan kawan-kawan pada masa kami di Mesir. Kami di Mesir, mungkin orang Mesir secara khusus di antara daripada bangsa yang cukup terbuka atau punya sifat tasamuh yang cukup ketara, punya sifat toleransi yang cukup ketara. Subuh-subuh siapa yang datang duluan? Kadang-kadang itu yang jadi imam. Kadang-kadang yang jadi imam tak pakai kopiah. Ada yang jadi imam Melayu, ada yang jadi imam Salafi, ada yang jadi imam yang jenggotan, nyaring nih. Kadang ada yang jadi imam itu yang tak ada janggut. Pendek kata, makmum tidak pernah protes. Subuh kita sudah letakkan limit waktu sedikit saja. Sudah letakkan limit waktu dalam 15 menit qamat dah cukup dikumandangkan. Dalam 15 menit qamat dikumandangkan. Udah 13 menit berlangsung. Imam yang biasa jadi imam tidak turun. Maka salah satulah daripada jamaah akan tampil ke depan. Kadang-kadang tampil ke depan tuh pakai baju santai. Baju kelelawar itu. Yang laki-laki yang sampai ke sini kelelawar, kan baju kelelawar pakai baju itu. Tapi sungguh ada. Tampil imam. So, istaqim dulu. Allahu Akbar. Basmalah pun tak baca. Ada yang protes, semuanya senyap. Kenapa? Sebab mazhabnya Maliki, mazhabnya Hambali, mazhabnya Hanafi. Hanafi tak baca kunut, Maliki juga tidak baca kunut. Maliki tidak baca basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Besok ternyata yang imam tadi itu terlambat. Imam yang datang yang pijian, Melayu pun tak pernah jadi imam. Mesir
Pernah. Kami Melayu pernah jadi imam. Nggak ada orang Arab. Wih, ini Melayu mana boleh jadi imam. Bacaan kita dengan bacaan mereka, jelas bacaan mereka lebih bagus. Kalau yang bagus baca lah, ada juga yang masjid apa dibaca Quran itu ada juga yang seperti itu. Yang walaupun kita Melayu, pada waktu kita jadi imam di situ, kita baca kunut, diaminkan, amin, nyariin. Wow, kali pertama dengan kita doa diaminkan sekeras itu pada waktu kita jadi imam di Mesir. Allahumma hdina bima, amin, wa afina, amin. Salah nashhad, masyaallah tabarakallah. Rupanya aku ini mantap juga ya. Bukan pasal mantap, tak mantap ya, memang mereka punya budaya tasamuhnya tinggi, toleransinya tinggi. Tak kisah siapa yang tampil. Lebih perhatikan, kadang-kadang jadi imam tuh daripada Sudan, ada kawan-kawan kita dari Nigeria, kadang-kadang daripada Melayu, Indonesia, Malaysia, kadang-kadang Thailand, kadang-kadang mereka sendiri. Nah, jadi pada waktu yang jadi imam tadi itu yang mazhab Imam Syafi'i, dia baca kunut di belakang, semuanya mengaminkan. Yang tadi itu, yang tak baca kunut, dia juga amin. Tidak ada macam kita di sini. Macam kita di sini bukan sangat tidak mengaminkan, tak datang ke masjid itu lagi. Datang situ, kenapa? Salam, tak baca kunut imam. Kenapa? Memangnya kalau tak baca kunut itu tak sah kan? Kunut itu sunat saja. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Gara-gara karena tak baca kunut, akhirnya masjid diboikot. Masjidnya ditutup. Kenapa? Karena tak baca kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syahadatul adu ala adu wala syahadatu as-syakhsi ala fi'li nafsihi. Qala wala syahadatu as-syakhsi, penyaksian seseorang atas perbuatan dia sendiri. Fayuqbalu fil mali wa ma yaqsadu miru malu kal ba'i rajulani. Wala syahadatu as-syakhsi ala fi'li nafsihi. Dan juga tidak diterima penyaksian seseorang atas perbuatan pribadi dia sendiri. Tidak ada saksi gak? Ya saya ada jadi saksi. Gimana? Jadi ini Pak Haji minta maaf nih, ngalami nikah jadi tak? Akan nikah jadi dilangsungkan tak? Jadi Tuan Kautika atau Pak apa namanya orang tua daripada pengantin perempuan, walinya siapa? Oh, kenapa harus pakai wali? Saya jadi pengantin, saya jadi wali, saya beli semuanya. Saya ngerti, kita pergi, saya hafal, kita Umdatus Salik. Bukan pasal hafal, tak hafalnya. Harus ada saksi, 2 orang. Harus ada wali, siqah yang menikahkan. Dan juga tambah dengan pengantin. Ini yang berempat ini kena ada. 2 orang saksi, wali dengan pengantin. Harus ada 4 orang. Kalau perempuan tak payah hadir, tak ada masalah. Perempuan duduk rumah aja, tak payah pergi ke masjid. Dulu kita sarankan kepada masyarakat, kalau nak buat akad nikah elok di masjid. Begitu akad nikah dilangsungkan di masjid, perempuan datang, ya Allah, bawa anak cucu, bawa cicit ke masjid. Anak-anak lari sana lari sini, ibu-ibu juga macam-macam fashion, macam-macam pakaian. Itu kalau seandainya ulama kita dulu tengok perempuan pada waktu menyaksikan akad nikah di masjid, mungkin mereka katakan tidak sunat lagi buat akad nikah di masjid. Kenapa? Sebab pada waktu perempuan ikut datang ke masjid menyaksikan akad nikah berlangsung, masing-masing dengan fashion pakaiannya merah, putih, hijau, biru, kuning, orange, semuanya. Makeup yang tebal. Pakaian yang seksi, cantik dan jelita, semuanya masuk masjid dan kita sudah tidak dapat pilih-pilih mana yang bersih, mana yang uzur, mana yang tidak. Tak boleh dipastikan yang seperti itu. Jadi kalau seandainya akan tercemarkan kehormatan masjid, mungkin dengan anak-anak yang berlari-lari, yang bising-bising, dan juga dengan keadaan seperti itu, yang pakai tudung, yang tak pakai tudung, yang pakai skat, yang kelihatan paruh anggota itu, yang tak cukup kain tuh. Masuk juga ke masjid, ikut juga. Kenapa? Kan sunat katanya. Iya, nikah di masjid hukumnya sunat, tapi pakaian yang terbuka macam itu haram hukumnya. Kalau seandainya sampai kelihatan sama laki-laki ajnabi, kalau dia dengan mahramnya, masalah. Berpakaian sampai kelihatan bagian yang tidak boleh nampak dengan orang lain. Sebab dia dengan mahramnya, dia dengan suaminya. Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikah harus ada yang dikawinkan, harus ada yang mengawinkan, tambah dengan 2 orang saksi. Kes mahkamah, persaksian di mahkamah,
Kalau pada tudingan kita sebagai mudai yang mendakwah, maka kita harus mampu untuk memastikan, untuk menguatkan dakwah kita itu dengan 2 orang saksi. Tapi kalau saksi tidak ada bagaimana? Ya salah jadi saksinya. Tak boleh kamu merangkap. Kamu sudah menjadi pendakwah, tidak boleh merangkap sebagai saksi. Kalau begitu boleh saja kita semuanya. Kita pengantin, kita mengawinkan, kita saksi, kita semuanya. Kalau macam itu supaya kawin dah. Kamu juga suamanya. Kamu laki-laki, kamu juga perempuan. Katanya laki perempuan sama saja. Siapa yang bilang? Siapa yang cakap laki-laki perempuan itu sama? Kalau laki-laki dengan perempuan itu sama, kenapa kita kawin? Itu membuktikan laki perempuan tidak sama. Laki-laki, perempuan. Tidak boleh menjadi sama antara laki-laki dengan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, titik sampai di situ. Maka dengan syarat-syarat yang disebutkan dan juga dengan keterangan masail yang telah dibicarakan sebelumnya, payuk balu fil mali, maka diterima persaksian fil mali. Payuk balu fil mali, maka diterima penyaksian fil mal pada masalah keuangan seperti pemberian modal itu mal, seperti memberikan pinjaman duit itu mal, seperti transaksi jual beli itu mal, seperti sewa menyewa itu mal, seperti wasiat itu juga mal. Payuk balu fil mali wa ma yuqsadu minhul malu, atau yang dimaksudkan daripadanya itu ada duit seperti akad jual beli. Yuqbalu rajulan, 2 orang laki-laki. Dalam masalah keuangan harus 2 orang saksi yang menyaksikan. Itu 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Ini kita klasifikasikan, kita pilih-pilih, kita beza-bezakan. Kalau seperti nikah kawin, itu tak boleh yang jadi saksi perempuan. Harus yang menyaksikan 2 orang laki-laki. Kalau dengan seumpama zina, harus yang jadi saksi 4 orang laki-laki siqah dan odol. Tidak cukup kamera digital ada 4. Tentu terekam dalam Nokia, Samsung, Oppo, Oppo, Oppo tak ada. Apple ada, 4 handphone yang merekam kejadian tadi itu tak boleh. Siapapun, apalagi kalau tilam, bantal, kasur, katil, tak boleh. Harus nih saksian mata melihat. Tuh, demi untuk menjaga image, demi untuk menjaga marwah seseorang. Jadi ya sekedar untuk memastikan, itu cerita lain, tetapi tetap kepastian dan sabitnya tuhman itu kalau dengan 4 orang saksi kepada liwat dan juga kepada zina atau juga kepada seumpama pemerkosaan. Sementara kalau yang dipersaksikan itu masalah keuangan, itu dengan 2 orang laki-laki atau juga laki-laki dengan 2 orang perempuan. Tapi kalau persaksian yang dipersaksikan itu berkenaan dengan masalah kewanitaan seperti penyusuan, jadi dengan perempuan itu mengatakan, itu saya yang nyusukan. Jadi untuk memastikan bahwasanya perempuan yang menyusukan, kira-kira persaksian itu dengan siapa? Persaksian itu dengan 4 orang perempuan. Sebab itu untuk urusan sesama perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki jadi saksi perempuan nyusukan, apa pasal? Tak boleh tengok kamu tak boleh tengok. Urusan sama perempuan. Atau untuk menyaksikan perempuan itu perawan atau tidaknya, apakah dia ada selaput darah atau tidak, apa pakcik-pakcik yang bersaksi tidak boleh. Itu urusan sama perempuan. Atau juga tentang masalah melahirkan. Jadi perempuan itu mengatakan bahwasanya dia hamil, dan setelah 6 bulan kemudian dia melahirkan. Berarti untuk memastikan dia hamil dan melahirkan, itu harus ada bukti. Buktinya macam mana? Itu tidak cukup dengan persaksian kaum laki-laki, harus perempuan yang menyaksikan. Sebab tentang melahirkan itu di situ. Laki-laki tidak boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala 1,
Kalau yang ditargetkan itu adalah masalah keuangan, atau yang kesudahnya itu adalah duit seperti akad jual beli, maka boleh disaksikan dengan 2 orang laki-laki atau dengan 1 orang laki-laki plus dengan 2 orang perempuan. Au syahidun ma'a yaminil mudda'i, atau juga 1 orang saksi dan sumpah daripada yang mendakwa. Ini masalah keuangan. Oke Pak Haji. Kalau sebut kepada yang mendakwa, oke Pak Haji, maka kamu juga kepada yang didakwa, kalau dia juga haji, oke juga Pak Haji. Karena suat Pak Haji kedua-duanya, atau Pak Haji kedua-duanya. Sini Pak Haji, sini paling tidak Mas, atau Enci. Itu kan sebagai tanda penghormatan kita. Karena itu Pak Haji, kita nampak tua, kita sebut Pak Haji. Yang ini Enci, tak boleh Pak Haji. Sama dengan ini langsung dahlan. Dua kali tidak bijak dalam sebutan. Apa kabar, Maji? Sehat, harafiat. Kabar Mas? Tak boleh. Juga apa kabar? Senyum. Jadi tadi kan senyum. Nah, susah. Makanya apa jadi kauti? Apa? Jadi kauti. Kalau tidak bakalan adil. Elok. Tadi jawatan lain saja. Ya Allah, dikatakan tuh guru kalau meninggal dunia susah untuk cari penggantinya. Oke, sebutkan berapa orang yang sudah meninggal di Kelantan daripada Tuan Guru Atikullah, Tuan Guru Haji Hashim, dengan Tuan Guru Lubut apa? Abdullah, Tuan Guru Abdul Aziz, Tuan Guru, kalian lebih tahu siapa penggantinya. Tapi kalau seandainya menteri besar yang mati, sebelum mati pun udah ramai yang menjadi pengganti. Belum habis jawatan pun suruh mundurkan diri dah. Ya. Pokoknya sudah siap-siap orang belum habis jawatan lagi. Masih ada 2 tahun lagi menjawab sebagai Perdana Menteri. Itu pun suruh berundur. Udah ramai yang siap untuk menggantikan. Tapi kalau Tuan Guru meninggal dunia, sampai berpuluh-puluh tahun belum tentu ada penggantinya. Maksudnya pengganti yang macam Tuan Guru itu. Kalau penggantinya ramai, tapi levelnya lain. Kemampuan itu tidak sama. Kembali. Jadi yang sifatnya keuangan akan mubah kepada duit. 2 orang saksi laki-laki, 1 saksi laki-laki tambah dengan 2 orang perempuan, atau dengan persaksian 1 orang saksi thiqah tambah dengan sumpah dia sendiri. Jadi kata dia, pada waktu dia mendakwa pada hari Senin di kawasan Rato Panjang, dia ada memberikan pinjaman uang tunai sebesar 100.000 Rm kepada Fulan bin Fulan. Jadi Qadhi mengatakan, bagaimana dengan dakwanya? Tidak aman. Tak ada Qadhi. Gimana dia boleh bagi aku pinjaman? Dia sendiri bankrupt. Dia tidak punya duit. Dan di samping saya tak pernah terjumpa dengan dia macam dia. Dia sampai mendakwa aku ada ambil uang 100.000 misalnya. Jadi Qadhi akan mengatakan, mana bukti? Mana bukti harus dengan 2 orang saksi. Kita yang mendakwa, imam saksi kita dengan 1 orang laki-laki tambah dengan 2 orang perempuan, atau kita dengan 1 saksi, kemudian kita perkuat persaksiannya tadi itu dengan sumpah. Wallahi, billahi, atau tallahi, pada hari Selasa, tepatnya pada pukul 9 pagi, aku telah memberikan pinjaman uang tunai kepadanya di Rantau Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma la yuqsadu minul malu. Tapi kes-kes, kejadian-kejadian yang bukan mal sasarannya, yang bukan harta tujuannya, seperti nikah, seperti hudud. Tuh orang yang terbabit dengan minuman keras, yang terbabit dengan kazab, yang terbabit dengan kasus pencurian, kes pencurian, maka itu tidak diterima kecuali 2 orang saksi laki-laki. Nikah, kawin, nikah, tolak, hukum hakam hudud, 2 orang saksi laki-laki. Wala yuqbalu fi zina wal lewati. Dia dah lewat dah. Dulu kamu belum lahir lagi. Tahun 99 belum lahir kan? Baru 3 tahun. Kes lewat pada tahun 99 atau kan?
1999 lah. Mula-mulanya tuduhan tuh marah-marahnya pada waktu itu. Ini datang ngaku pemandu, katanya kena liwat. Yang itu asisten, katanya kena lewat juga. Kemudian ada lagi bantal, bukan bantal, tilam. Masuk dalam TV3. Katanya ada tilam jadi bukti, jadi saksi. 4 saksi, bukan 4 tilam. Kalau ada kamera sekalipun tetap. Sebab kamera sekarang boleh buat segala-galanya. Coba, kamu pandai nyanyi itu? Tak pandai kan? Kamu boleh jadi penyanyi hebat. Tapi suara bukan suara kita, gayanya aja. Kan banyak film-film media seperti itu. Film media, film kita, semuanya. Suaranya Siti Nur. Tapi yang nyanyi orang lain. Dia kayak nyanyi kan dia cuma gerak bibir. Ya betulnya, kamera yang punya kerja. Penipuan. Suara yang serak boleh jadi bagus. Dengan sound systemnya bagus. Penipuan. Muka, jerawat, banyak. Jadi bintang-bintang cemerlang. Cantik. Wah, jadi star-star bagus. Begitu tengok. Allah. Langsung bisa. Itu penipuan daripada kamera. Jadi jangan terlalu percaya. Jadi kalau nak kawin kena tengok orangnya, jangan tengok gambar. Gambar nipu. Makanya Habib kemarin selalu ingat dia dengan yang Habib ceritakan tuh. Nenek Banan usia 61 tahun, punya cucu 8. Nih kening udah habis dah, karena terlampau udah ketuaan. Nih tulonde dah, keriput, memang kurus, keriput, segala macam. Sama tukang solek, kata saya buat mak cini saya songlap dia, saya seet dia. Nanti akan jadi seperti perempuan pada masa usia 20-an tahun. Jadi dia tampang sini, cat sini merah, hijau, biru, kuning. Lepas tu sapu lagi sambil simbang, sambil memperkenalkan produk yang dia guna atau kecantikan tertentu. Jika habis, kemudian dia pasangkan bulu mata palsu, krek sini naik atas. Selesai bulu mata palsu, kemudian kepada bibir. Itu dengan guna gincu, guna lipstick. Tebal, kemudian dengan kening. Lepas tu dia pasangkan pakaian pengantin, dia pasangkan mahkotanya, gambar lihat kamu ya Allah. Kamu pada masa usia kalian tuh teringin kalau dia si perempuan tu jadi istri kamu. Wah, cantiknya 61 tahun. Oh, disolek sama tukang solek sama tukang rias, dan selalunya tukang rias itu pondan. Jadi cantik. Jadi jangan percaya dengan gambar. Tengok yang original. Original macam mana caranya? Pikir sendirilah. Gimana caranya? Pikir gimana caranya. Sembunyi-sembunyi itu, nyorok-nyorok di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu 10 menit. Qala wa ma la yuqsadu minhul malu, seperti qala wa la yuqbalu fi zina wal liwat. Liwat zina sama juga dengan ityadul bahaim. Ityadul bahaim, menggauli binatang. Ya Allah Rahman Rahim. Ini pada waktu itu tak berlaku. Tapi berlaku seperti zaman kita semuanya berlaku. Ini kalau di Eropa, negara-negara yang serba bebas, yang bosok, yang kotor, yang mereka ekspor ke negara kita, mereka yang memperkenalkan kita tentang tamadun, tentang kemodernan, tentang kemajuan dan lain sebagainya, negara mereka saja babak belur, hancur. Yang namanya usrah kekeluargaan itu sudah tidak ada. Bermusuhan, persentase talak, perceraian tinggi sampai kepada 60%. Kes rogol, perempuan dicolek, perempuan dipukul, perempuan dianiaya. Di negara mereka lebih ramai berbanding dengan negara Islam. Tapi tetap saja dengan kita mengimport budaya kehidupan mereka untuk kita mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. 3. Zina lewat gauli binatang, harus 4 orang saksi.
Ya mungkin saja gambar dipotong-potong, dikerat-kerat. Coba. Apa susahnya? Tangkap gambar seseorang. Oke? Tangkap gambar kambing. Oke juga. Tampalkan gambar kambing dengan gambar seseorang. Macam seperti dia melewat binatang. Nah, tuh coba dia buktikan tuh. Itu, mana dia punya alat. Dah termasuk dalam duburnya si kambing. Itu bukan hanya sekedar perogol kepada manusia, tapi juga perogol kepada kambing, kerbau, dan lembu. Gambar tak boleh, karena yang original tengok. Memang manusia benaran, bukan patung. Sekarang ada instrumental. Instrumental kan namanya. Musik-musik yang tak ada bunyi itu. Tinggal masukkan suara saja lagi. Jadi kita nyanyi. Nah, nyanyi kita situ. Jadi kalau tak pandai pun jadi bagus suara kita. Musiknya sudah ada. Satu apa lagu apa tuh? Nah, itu lagu ulang tahun. Lagu misalnya lagu Bekelana, lagu dangdut, lagu apa saja, lagu-lagu yang dilakukan. Tapi penyanyinya tak ada. Tapi kita hafal lagu tuh, masuk dari kita di situ, jadi lawan suara kita. Nah, tuh penipuan. Jadi masya Allah taala, baru kita menyadari betapa bijaknya dan betapa agungnya hukum hakam dalam Islam yang tidak menerima persaksian daripada kamera atau daripada peralatan modern dalam masalah zina, lewat atau juga menggauli binatang harus dengan 4 orang saksi laki-laki, tempat yang sama, waktu yang sama, cara yang sama, dengan penyaksian mata kepala. Kamu tengok tak? Anak tak nampak, cuma nampak dia di belakang. Dah, karena nampak betul-betul tu masuk ke situ. Itu dalam kes rogol atau juga zina. Qala ila arba'atu dzukur. Wa yuqbalu bima la yattali alaihi rijalu, dan juga diterima atas suatu perkara yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki seperti wilada. Laki-laki tidak boleh jadi saksi dalam masalah wilada, sebab itu bukan bidang dia, itu perempuan. Makanya yang namanya bidan tuh tak ada bidan laki-laki ya. Bidan ada laki-laki kan? Bidan atau bidan? Ada bidan laki-laki? Tak ada. Bidan semuanya perempuan. Bab tu menangani masalah puan, penyakit puan. Kal wiladati qala wa yuqbalu bima la yattalu alaihi ar-rijalu kal wiladati rajulan aw rajulun wa imra'atan aw arba'un niswatin. Oh, jadi lebihnya di sini arba'un niswatin. Jadi ulama mengatakan macam mana rumusannya kalau perkara itu hanya diketahui oleh kaum perempuan sahaja, tapi yang bersaksi 2 orang laki-laki, diterima atau penyaksiannya diterima. Tapi dengan catatan mereka yang bersaksi tadi itu untuk persaksian. Jadi bukan ada unsur nafsu, syahwah dan juga keinginan. Susah kan? Susah ya? Susah. Gimana kira-kira? Perempuan itu dituduh. Perempuan kena tuduh oleh pihak tertentu bahwasanya perempuan itu telah mendedahkan kemaluannya atau buah dadanya kepada kaum laki-laki. Sekarang dalam masalah yang seperti itu, mungkin saksinya 2 orang laki-laki, atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan, atau dengan 4 orang perempuan. Permasalahannya, tidakkah kalau pada itu kita laki-laki, tengok kemaluan perempuan, itu boleh membuat seorang itu akan menjadi fasik. Bagaimana dia boleh jadi saksi? Boleh dipahami sampai ke situ dulu? Tidakkah melihat aurat perempuan itu hukumnya haram? Apalagi dengan al-aurat al-mughalladhah. Tengok buat dada saja hukumnya haram. Jadi kalau tengok khas itu. Nah sekarang bagaimana kita boleh menerima persaksian daripada laki-laki, sedangkan melihat yang itu tuh boleh membuatnya sudah tidak adil lagi, membuatnya sudah jadi tidak seqah.
Nah, itu bergantung kepada dia melihatnya. Kalau sedang melihatnya mungkin kena nafsu, istimta, untuk menikmati, melihat kemaluan daripada seorang perempuan, itu memang hukumnya haram. Tapi kalau terlihat, atau juga ini atas satu tuntutan yang dihiburkan, perempuan itu selalu buka-buka misalnya. Jadi dia ke situ bukan nak tengok hak perempuan itu seperti apa, tapi dia nak mempersaksikan, nak menyaksikan supaya nanti dia boleh bersaksi ke mahkamah. Nawaitu yang menentukan. Nawaitu yang menentukan, tapi bagaimana? Nawaitunya untuk supaya dia boleh bersaksi ke mahkamah. Tapi nafsunya naik. Kira-kira bagaimana? Tetap boleh bersaksi. Nafsu naik. Memang itu fitrah orang sehat gimana? Jadi bukan berarti karena atasnya untuk jadi saksi ke mahkamah akhirnya dia harus tidur. Pasti ingat ada cerita Bang Zaidi. Bang Zaidi pada waktu ketemu dengan seorang peguam daripada India. Peguam itu cerita licik dia. Jadi pada masa berlaku kes rogol. Seorang laki-laki India dituduh merogol seorang perempuan gadis, perempuan dara. Jadi pada waktu itu dia dengan kelincahan dalam bersilat lidah, kan pada umumnya peguam macam tu, sehingga yang betul kadang-kadang menjadi salah, yang salah menjadi benar, jadi betul. Sampai kepada tahap dengan cara dia berargumentasi, cara dia membuat statement dan lain sebagainya, sehingga mahkamah akan memihak kepada laki-laki yang didakwa merogol itu bebas daripada tuduhan. Dalam prosesi persidangan tadi itu, dia sampai sanggup tarik seluar getah. Itu tuh. Jadi depan mahkamah, depan qadhi, dia pegang seluar punya kawannya tegang, sampai kelihatan dia punya kemaluan. Sampai dia goyang. Jadi katanya, coba tengok yang telondi begini mungkin, kira-kira sampai merogol seorang perempuan dara. Jadi pada masa ditarik sama kawannya, sama peguam tadi itu, jadi peguam nak buktikan, ini dah tua dah, takkan naik, nak buktikan yang itu aja. Jadi dia pegang, nih mungkin kayak begini nih. Jadi dia cakap pelan-pelan, Mas jangan terlalu kuat, takut kalau bangun. Cik jangan kuat goyang-goyang, takut kalau bangun. Kalau bangun, terbalik hukum mahkamah nanti. Akhirnya jadi sabit. Tuh, ya Allah ya Rahman Rahimin. Minta maaf semuanya. Jadi apa tujuannya pada waktu bersaksi tadi itu? Kalau untuk memastikan kejadian yang berlaku, bahwasanya perempuan itu selalu mendedahkan auratnya di situ, tujuannya untuk dia saksikan dan nanti akan disampaikan penyaksiannya, boleh. Tapi kalau saja-saja tak lebih jadi pada nak tengok, itu tak boleh. Itu akan membuat orang itu akan menjadi fasik atau paling tidak akan terceropoi, tercemarkan sifat adalahnya. Aurajulun wa imra'atan, atau dengan 4 orang perempuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Tamal kitabu, habis kitab. Nanti besok kita sambung dengan kitab lain. Jadi kitab yang kita belum baca lagi, mungkin tadi khulafa kita ada baca tarikh khulafa, tak ada qawaid habis ada. Nanti insyaallah kita ganti dengan qawaid yang sebelah malam. Kita ganti dengan manalah kita jadwalkan nanti insyaallah, supaya kawan-kawan di Mahat An-Nur juga dapat mengikuti, dan juga dari masa ke masa dengan kawan-kawan di Mahat Bogor. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Zukna fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa alhiqna bis solihin waj'al asrar masyayikhina
ومؤلف هذا الكتاب سارية فينا وفي أولادنا وأحبابنا يا كريم يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين بسر ألف 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.